harusnya ya dengan kayak begitu ya permainan MU itu terlihat lah. Tapi menurut saya tetap enggak. Pergantian pemain. Jangan harap MU berubah taktik. Seorang Paus saja tidak mampu mengubah filosofi saya dalam 3-4-3. Kalau itu ya. Yang sayang ya, yang sebenarnya sayang itu adalah Palmer. Dia cedera, ditarik sebelum MU kartu merah. Selamat datang di Tifosi Extra Time. Tongkrongan lagi. Tongkrongan football versi Rexona. Extra Time. Selamat. Woi, Cerah sekali. Ini pertama kali Extra Time dengan sebuah kecerahan dari ini wajahnya. muka cerah banget. Bang Ibnu Jamil itu lihat senyum-senyumnya tuh. Ini yang dinamakan full senyum. Full senyum. Akhirnya Untuk 1 minggu ke depan. Akhirnya merasakan ya nonton live reaction tuh menang gitu ya. Iya. Karena minggu depan kan udah kemungkinan gak senyum lagi. Iya, udah kalah lagi. Tapi bagaimana Bang? Pertandingan Chelsea melawan Manchester United kemarin yang Anda menangkan itu? Awalnya meyakinkan, tapi saya tidak begitu optimis karena penyakitnya selalu sama. Awal selalu bisa menguasai pertandingan, menekan. Udah nunggu nih, pasti bentar lagi ngelakuin kesalahan. Begitu lawan dapat bola, counter, ya kebobolan. Tapi ternyata tidak. Berkah untuk MU ditandai dengan kartu merah pertamanya dari Chelsea. Sanchez. Sanchez. Iya. Disitulah langsung MU tancap gas dapat 2 gol. Coba kalau cuma 1. Itu rawan. Iya benar tapi ya untuk Bisa Lucu lagi malam itu. Iya. Lucu. Lucu lagi. Tapi untungnya bisa mencuri 2 gol itu sih ya. Iya. Dengan cepat gitu maksudnya. Cepat. Ya Dan satunya di ending secara babak pertahanannya Chelsea juga nggak seketat itu di belakang tuh. Ya, dia juga masih bingung untuk transisi. gue mau defense sama mau Betul. Iya. dan penyerang. Dan Maresca terlihat langsung ini kan mengambil inisiatif di mana dia mengganti kiper kan sudah pasti dan juga langsung mengganti dua Pedro gelandang Neto, depan, dua sayap di depan Estevao dan Pedro Neto. Estevao. Menurut Bang Mamat gimana? Dia langsung mengganti jadi 3 back tuh. Pertama 2 back, 4 back dulu, 1 ganti kiper, 1 diganti ini. 1 masukin Estevao, siapa ya? Masukin siapa dia? Pedro Neto masukin si Tosin masuk. Nah, baru habis itu Palmer ikut keluar juga. Iya. ganti Andre Santos. Nah, kalau di awal ya emang udah kesalahannya si Sanchez sih. Iya. Jelas itu ya mutlak. Ya, salah satu masalah di Chelsea juga yang saya cukup baca dari fans Chelsea adalah menanyakan kepada manajemen kenapa tidak membeli Kiper yang gawang, bagus. Karena Sanchez ini musim lalu tuh public enemy kan. Musim ini sekarang berulah lagi. Kemarin-kemarin cukup oke lah, lumayan lah gitu. Nah, dari situ MU yang sudah inisiatif makin semangat dong. Makin full senyum tuh. Oke, ditekan dapatlah 2 gol pertama. Oke, gol pertama dulu. Nah, gol pertama nggak lama dari gol pertama, habis itu si Palmer ditarik keluar. Jadi mulai makin tertekan lagi tuh. Dan berharapnya udah Pedro Neto tuh di depan. Senyum-senyum aja dia. Wih, dengerin Joao Pedro. Biarkan Bang Ibnu senyum, biarkan. Sisa Joao Pedro kan kita lihat. Nah, harusnya ya dengan kayak begitu ya permainan MU itu terlihat lah. Tapi menurut saya tetap enggak. Tapi intensitas bener ya. Intensitas ya setiap pertandingan Cuma selalu seperti itu. Selalu seperti tinggi. itu di awal-awal 15 menit, 20 menit MU selalu begitu. Cuman variasi masih kanan kiri aja. Nah, lebar lapangan Dari dan lain tengah-tengah sebagainya. Makanya tuh, diganti jadi 3 itu untuk menghadapi itu. Bahkan dengan 10 pemain aja Sesko nggak mendapatkan suplai bola kan. Iya betul, tapi pergerakan dia tuh membantu di gol pertama atau gol kedua ya, yang dia turun ke bawah. Dan kartu merah pun juga andilnya dia kan. Andilnya dia. Tapi secara suplai tuh dia nggak dapet gitu. Selalu melebarkan ke sayap, tapi habis itu hasil akhirnya tuh nggak ada. Gitu. Sepakat kalau untuk ngomongin Sesko, kayaknya memang terlihat dia masih belum bisa ngeblend nih dengan Liga Inggrisnya, dengan bola-bola dari MU-nya, dari pemain-pemain pendukungnya di MU. Dia tadi dapat tuh di kotak penalti. Dia kayak salah turning aja.
Bola dapat di sisi kanan, dia pas muter ternyata udah keburu ketutup. Jadi kan kalau striker di dalam kotak penalti itu lo harus bisa memanfaatkan setengah peluang aja harus bisa jadi gol. Iya kan, dan itu tidak bisa dimanfaatkan. Ada sekitar 2 atau 3 kali peluang deh dimiliki oleh Sesko, tapi belum mampu dimaksimalkan. Belum mampu. Oke. Kemudian intensitas serangan berlanjut. Yang menarik adalah ketika Chelsea mengorbankan lini tengah sedikit dan buat 3 back di belakang, Bruno akhirnya bebas. Leluasa banget itu. Akhirnya dia lebih banyak di samping kotak penalti. Pertanyaan yang paling enak dibahas adalah gini, apakah Enzo Maresca pas begitu kartu merah dia merespon langsung mengubah strategi, itu keputusan yang tepat atau salah? Ternyata MU juga kartu merah loh. Nah, keputusan yang tepat karena dia harus menjaga dulu tuh di buat nggak awal-awal. kejebolan. Masalahnya cuma 10 lawan 11, Mat. Betul, terus dia mau gimana? Nggak berani untuk menggunakan pemain yang ada, tapi nggak langsung ganti 2 pemain ya? Iya, misalnya satu dia aja jadi gitu ya. aja dulu. 4-4-1 keluar, Pedro Neto siap untuk serangan balik gitu sama Joao Pedro gitu. Satu aja yang keluar. Itu kan ajarannya Sir Alex tuh di bukunya. Apa tuh? Dia pernah ketika itu kartu merah pemainnya, cuman Sir Alex yakin bahwa ini kayaknya gue masih bisa nyuri poin dengan tidak langsung defense. Akhirnya dia kejebolan lebih banyak tuh. Kata Sir Alex itu salah satu penyesalan gue saat itu harusnya ketika kalah 0-1 dengan kalah jumlah pemain, dia udah bertahan aja, lebih baik tidak kalah lebih banyak, dia bilang gitu, daripada kalah dibantai selisih 2 selisih 3. Ya, Pirlo juga pernah melakukan Enzo hal yang tuh sama. mungkin melakukan itu ya. Enzo Maresca tuh daripada gua kalahnya banyak, ya udah defense dulu gitu. Dan terbukti berhasil dengan skor 2-1 sih, hitungannya berhasil itu. Tapi cukup bisa dibaca kenapa Enzo melakukan itu. Enzo jadi 3 back. MU main lebar lapangan kan. Nah, dia berharap itu 2 wing back-nya ini yang akan menjadi sayap yang jadi sayap buat Joao Pedro maupun Enzo yang sesekali naik. Cucurella gitu. dan Reece James. Betul. Berarti. Nah, jadi kenapa dia pasang 3 back? Kalau dia pasang 4 back, ini 2 nggak bakal naik nih wingnya. Akan stay di belakang karena tekanan bertubi-tubi itu pasti dari MU. Dan akan Bruno bebas ke atas gitu, ya akan jadi lebih jumlah pemain gitu. Nah, dia bikin 5 dengan tujuan, oke, saya ini Pedro Neto wingback saya kenceng kok ini. Jadi wingback ini, tapi memang MU bagus. Double cover juga di situ. Kalau ada Buemo, ada Mazraoui, di sebelah juga ada Diallo, ada juga Dorgu gitu. Memang susah, memang lawan susah keluar terus, gitu. Cuma yang menjadi pertanyaan Enzo Maresca adalah pergantian setelah babak keduanya kan. Iya. Nah, itu jadi minim MU amunisi sudah dong. kartu merah, dia sisa punya 2 kali pergantian. Dan dia pakai dan kita pikir Garnacho. Iya, karena MU udah nggak bisa main kayak yang babak pertama dong. Ternyata dia malah masukin George yang di depan supaya Joao Pedro bisa turun. Joao Pedro memang bisa main sebagai nomor 10. Tapi kan dia udah dari babak pertama itu udah berjuang sendiri. Jadi udah memang udah dari habis. menit keempat kan. Babak pertamanya itu dari awal banget gitu kan. Tapi hitungannya berhasil sih dengan 1 gol yang masuk dan 1 gol dianulir. Itu tuh masih menunjukkan keberhasilan walaupun memang udah defisit 2 gol duluan kan gitu sebelumnya. Dan udah habis pergantian sisa 2 lah gitu. Dia udah nggak punya pilihan apa-apa gitu. Cuma ya itu berhasil secara respon. Ada Gittens, ada Pedro Neto siapa namanya? Garnacho itu harusnya pengennya Garnacho ya dimanfaatin gitu. Jadi ya udahlah main crossing kayak. Yang permasalahan kan pas begitu kartu merahnya Sanchez, itu kan belum ada gol. Iya, tapi kan masih 0-0 loh skornya. Tapi ketika belum ada gol, Enzo kan pasti gue defense dulu nih biar nggak kebobolan dulu. Iya, pas begitu responnya terlalu cepat, malah justru kebobolan 2 gol. Iya, tapi menit 4. Kira-kira dia mau lakuin apa? Ya tadi yang gue bilang, responnya terlalu drastis gitu loh, Mat. Dia memang harus berpikir cepat. 3-2 pemain ya? Kan kiper dua langsung. Baru habis itu ganti Palmer yang kemungkinan cedera itu. Iya. Tapi emang terlalu boros. Apapun yang diambil itu resikonya memang kejebolan. Iya, karena kalau dia satu aja dengan 4 back di belakang kebobolan juga sih, Bang. Tetap kebobolan ya. Yakin ya? Ambil resiko. Iya, karena Cucurella sama ini tuh bukan tipikal defense gitu loh. Iya. Dia pasang 1 back lagi supaya 2 ini tidak terkunci.
Tapi Dua kalau buat wingback-nya. saya apapun itu yang penting MU menang. Iya. Kalau itu tapi emang puas lihat permainan MU. Ya jelas tidak. Yang Ya, penting menang realistis dulu, aja. yang penting menang Iya, dulu. kalau Iya. untuk kemenangannya Tapi itu penting loh buat penting. gua. Iya. Itu kemenangan MU itu kemenangan yang penting. Lawan tim besar juga kan. Pertama lawan tim Iya, besar. betul. Kedua ini habis terpukul MU Iya. ya kan. Banyak juga orang pihak mempertanyakan tentang kredibilitas dari Ruben Amorim Iya. beserta skuadnya. Ini lu nggak akan menang, lu nggak akan menang. Lu udah pasti kalah lagi. Ternyata ini bisa bangkit. Ya meskipun dengan menangnya menang jelek. Rumor-rumor pelatih out udah mulai ramai lagi kan. Mulai ramai lagi gitu. Kemenangan penting buat gua. Iya, Untuk meskipun permainan tidak begitu bagus. Ke posisi 9 lah ya. Iya. Kalau adu taktik sih Enzo cukup berhasil menurutku karena dengan 10 pemain dari menit 4 dia masih bisa tidak kebobolan banyak dan mencetak gol di babak kedua 1 itu Mohon tuh. maaf kalau itu bukan keberhasilan Enzo, tapi kebodohan MU. Iya, antara Yang tidak salah satu mampu bisa membongkar gitu Iya. loh. Tapi kalau urusan skor emang MU menang udah itu udah fix. Tapi maksudnya dari yang tadinya 10 lawan 11 di mana MU masih 11 pemain sampai akhirnya jadi 10 lawan 10 sampai akhirnya terakhir nggak ada perubahan taktik dari MU. MU betul. Pergantian pemain pun pergantian mengisi pemain Jangan harap MU berubah taktik. Seorang Paus saja tidak mampu mengubah filosofi saya dalam 3-4-3. Kalau Iya. itu iya. Yang sayang ya, yang sebenarnya sayang itu adalah Palmer. Dia cedera, ditarik sebelum MU kartu merah. Iya ketika kalau Sebelum MU iya. Jadi Iya. mindset merubah Ke mengubah offense Palmer lagi, ya? itu untuk supaya tidak kebobolan juga gitu loh. Iya. Itu yang menurut gua. Seandainya itu sudah terjadi kartu merah, bisa langsung switch juga tuh si Enzo Maresca untuk keluar. Nah. Gitu. Iya. Cuma sayangnya udah terlanjur ganti Andre Santos. Iya. Akhirnya sisa 2 Pergantian. Feeling gue yakin pasti Enzo juga ada penyesalan. Responnya terlalu cepat untuk mengganti walaupun sejumlah pemain. Andre yang kartu merahinnya Casemiro. Iya. Iya, Iya. tapi maksudnya itu tuh Ya pasti ada. changer Iya. banget loh. Maksudnya Ya, tapi kan pengubah itu banget resiko, tuh. part of the game. Dia ganti Mantap, seseorang yang bisa memanjakan lini depan dengan orang yang lebih tapi punya pasti cedera apa kan indikasinya cedera kan penggantian Cole Palmer Iya, itu kan. iya. Itu pun Iya, pasti iya. di luar dari rencana karena betul. Tadinya pasti nggak mau makanya diganti. kalau seandainya itu terjadi mungkin di setelah kartu merah, mungkin bukan Andre Santos tuh, dia akan kuatin bukan. sayap lagi, Iya, ngisi posisi iya. Estevao atau Pedro Neto dengan orang lain gitu. Iya. Tapi secara taktikal kalian menikmati pertarungan taktik tadi Enggak, malam nggak? Nggak ada, Enggak sih. Hah? Nggak ada. Itu lebih ke keterpaksaan. Taktik keterpaksaan bukan apa ya? Menurutku agak gak enak itu yang orang bilang kadang-kadang pertandingan besar itu diubah oleh wasit gitu. Walaupun Iya, benar ya betul, menurut betul. oleh Iya, wasit iya, ya. iya. Cuma Iya, iya, iya. menit 4 Udah dapat ada- kartu merah, harus salah satu bertahan itu match yang gak enak menurutku. gitu. ditambah hujan ya. Hujan lebat Di awal-awal tuh babak ketika kedua pun tenaga ini lagi Fit. on lagi Chelsea, lapangan mengganggu banget itu. Iya, sempet Bola sempet ketahan, agak- habis tuh langsung semua pemain habis tuh. Iya. Udah nggak sanggup. Tapi Caloba ya musim ini ya. Bagus. Bagus. Gila Iya. itu orang. Caloba sama Joao Pedro oke sih tadi Iya. malam. Pemain MU yang memberikan kontribusi paling besar di match ini siapa? Bruno Fernandes. Bruno betul. Bruno Bruno tuh Fernandes. mencetak gol pertama memecah kebuntuan, kemudian tadi malam dia mendekati kotak penalti terus tuh. Iya. dan Umpan-umpan pendeknya tuh selalu nikmat. dan kelihatan memang kalau dia menyerang tuh lebih semangat ya. Maksudnya lebih Iya, itu berapi-api passionate, gitu, passionate. lebih passionate Oke, gitu. Amorim, kamu tidak mau merubah filosofi, tapi bisa kali rubah pemain di posisi itu. Agak majuin dikit ya. Iya, rubah pemain maksudnya jangan Bruno di situ, Bruno di atas saja gitu. Kan boleh kan? Yang Boleh. penting tetap 3-4-3 gitu. Dan PR MU masih ya di posisi nomor 9 masih belum bisa diandalkan ya. Ya, Itu belum. PR besar itu. Sebenarnya ini dari masalah itu bukan masalah dan dari awal kalau Dari masih ingat- season bukan, Højlund pun begitu. Bukan di musim ini pembelian Sesko itu kayaknya ngotot ke Sesko karena bukan untuk Cetak gol. gitu. Iya, untuk cetak gol, second ball dan lain sebagainya gitu. Tapi Tapi dengan kemampuan main main lebar, Sesko Bukan itu itu ya? mampu untuk ya tadi kayak misalnya gol ke dapat pertama loh dia jadi tembok. Iya, iya. Gol pertama yang dia narik pemain turun itu Sesko banget gitu. Itu Sesko banget gitu. Jadi Itu- difungsikan bukan untuk goal getter ya. iya, sedikitnya gitu. terlihatnya karena Nggak itu ada fungsi nanti lain sih Cuna sebenarnya dan lebih Buemo tepatnya gitu. tuh yang di situ. Hmm. Karena kalau dia mau main lebar lapangan tanpa crossing ya ngapain ada Sesko di situ? Kalau nggak dimanfaatin, Iya, bongkar-bongkar makanya sayang ruangnya banget. sehingga sayap-sayap masuk gitu.
kayaknya siapapun nomor 9 di MU juga Bakal gitu ya? nggak akan gacor gitu loh. Iya. Lebih memang karena fungsi- formasinya kali ya. Enggak, makanya dia suka banget sama Zirkzee kan sebenarnya. nggak ada supply ke Sebelumnya tengahnya nggak ada. dibandingkan ini. Karena ya Zirkzee tadinya nggak dibuang, iya. Rashford, Garnacho ya bikin golin sendiri. Iya, Sekarang dan Mbeumo mereka kan dan yang masuk ke dalam kan. Iya, Tugas mereka ini yang- tuh Zirkzee turun jauh. Iya. Sesko itu kayak begitu, dan memang Sesko itu bisa melakukan itu di Leipzig. Tapi apapun itu kemenangan ini cukup penting untuk MU. Jadi selamat untuk Amorim dan kawan-kawan. Selain memperbesar peluang Amorim untuk stay, juga itu membuat Naik ke secara peringkat marwah ya naik ke peringkat, dan secara pede dia kembali ke track kemenangan. Itu yang paling penting karena sulit juga. Mau ugly win mau enggak, yang penting 3 poin dulu dah. Itu yang paling penting untuk Manchester United. Match berikut lawan siapa? Brentford. Ini akan seru juga. ini biasanya lawan-lawan tim-tim Pembunuh kayak gini nih raksasa, yang pembunuh iya. raksasa. Teman-teman, saya sudah dapat formula yang Giant bagus Cat kayaknya. Killer ya. Giant Tapi Killer. kan Saya dapat. bukan Giant lagi Siapa? MU-nya. Oh, Enggak, Giant, Brentford-nya. Ya kan Giant lawan bukan Giant. MU-nya yang kalahin Brentford gitu. Tapi saya udah tahu formulanya. Besok saya tidak optimis karena pesimis Itu bener ya? bisa lebih membawa ketenangan hati bagi fans MU. Jadi tolong kalian juga bisa lakukan fans MU, jangan terlalu optimis. Pesimis kadang ada baiknya. Di kandang Brentford ya? Mau di kandang mana aja Mungkin ya, terserah. mungkin ya harusnya ya. Oh ya, karena Brentford ini main di Old Mainnya Trafford. di ya. Old Trafford. Nah, nanti malam juga akan ada big match antara City melawan Arsenal. Di kandang Arsenal berarti ya, Kandang Arsenal. di Ya. London. Bagaimana nanti malam kira-kira peluang yang akan terjadi? Ini baru adu Ini- taktik. ini Ini baru baru adu taktik. Ini pertandingan menarik. Lah tadi nggak adu Mungkin taktik gitu dia. aja. Hujan bikin Kalau tadi itu males. lebih adu kartu ya. Adu kartu, Adu fisik. gitu. Kayaknya adu pusing. Fisik banget. Itu Aduh, sama masalah gua itu kayak begini nonton amat. ini Bolivia Venezuela. Nah, Bolivia lawan Venezuela tuh biasa Iya. gitu. Amerika Latin yang Nanti malam harapannya gimana? Arsenal melawan City. City kalau memang tujuannya adalah Ambil juara. ya tujuannya adalah juara di musim ini, maksudnya bersaing untuk juara. Dia lawan Arsenal ini harus dia ini sih. Ini dia kuasai. ini pembuktian City sih sebenarnya karena kan Iya. di awal musim ini sempat naik turun ya. Iya. Sempat naik turun dan kemarin di Liga Champions juga udah oke lagi. Ya karena kartu merah juga. Kartu merah juga dan juga ya mungkin ini pembuktian bener-bener lawan yang setaranya. Iya. Gitu. Apalagi di belakang kan udah agak nyaman dengan ada Donnarumma kan. Iya, iya. Sempat di awal-awal kan sempat agak rapuh gara-gara Trafford. kipernya Trafford gitu. Old Trafford sih. Old Trafford. Rapuh mulu. Kalau ngelihat dari Makanya. kondisi saat ini Arsenal berada di atas kalau menurut gua ya, situasi Iya, dan betul. kondisi Iya. psikologis, materi pemain, kondisi. terus juga hasil-hasil akhir di mana Arsenal lebih nyaman sedikit, sedangkan Pep Guardiola gua melihat masih ada beberapa masalah yang masih belum kelar dan itu masih menjadi PR. Dan kemungkinan juga di partai ini bener banget ini akan bisa menjadi pembuktian kalau kedua tim ini yang akan keluar jadi pemenang, niscaya dia peluang untuk meraih trofi Liga Inggris jauh lebih besar. Ya. Kalau memang Pep ingin bersaing dengan Arsenal, Liverpool, Pep harus bisa memenangkan di Iya, sini. harus Tapi bisa kalau dia menunjukkan. tidak bisa memenangkan di sini, Agak kayaknya sulit lagi ya. hampir ya. Mungkin terlalu dini untuk kita bilang ini sih udah pasti miliknya Liverpool atau Arsenal. Liga Inggris ini ya. Liga Inggris. Bisa dibilang seperti itu. Dan kalau Arsenal menang lawan ini dan angin-anginan di Desember, entah lagi dah. Iya. Udah nggak tahu ini peluang kalian untuk juara tuh musim ini loh. Iya. Tapi emang penyakitnya Saya Arsenal kan di Versus kan, Iya. paling siap secara transfer. Emang siap Arsenal. memang. bagus. Striker Tapi udah ada. secara membangun sebuah tim Pep. Manchester City. Iya. Karena dia udah bangun dari Januari. Iya. Arsenal secara pembelian dipuji semua orang itu. Betul. Iya. Berarti benar ya sewornya Pep ya. Iya. Kalau Hai Arsenal Arteta. sampai sukses, Kalau kamu Gara-gara bisa menang, pembelian. kalau kamu bisa juara, bukan karena kamu, tapi karena pembelianmu. Gokil itu. Tapi Guardiola, kayaknya cyborgnya tapi sekali-sekali itu juga. kayaknya masih ada komanya tuh, apa? masih ada lanjutannya. Jika mampu. Jika mampu juara. Jika Jika mampu mampu juara. juara. Oke. Jika mampu ya. Itu dia ya. Berarti kita nanti malam akan live reaction lagi tanggal 21 September. Berarti hari Malam ini ini, malam ini. 21.30 Malam ini, iya, jamnya malam ya. ini. Nanti malam. Ready kita nonton lagi Lanjut terus kita bareng-bareng. live Lanjut reaction. terus. Kalau Back to kemarin back. kita nonton Manchester Merah berjuang melawan Chelsea, nah kali ini Manchester yang Manchester calon biru. juara yang akan kita Ya. tonton. Oke, kalau begitu kami semua pamit. Sekali lagi terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut wabarakatuh. terus. Lanjut terus. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut terus.